Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Apriyanti. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pengenalan perangkat lunak atau software. Pengertian dan fungsi software. Pengertian software atau perangkat lunak adalah sekumpulan program, data, dan instruksi yang memberikan perintah kepada komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Software tidak dapat disentuh secara fisik, berbeda dengan hardware. Menjalankan hardware menjembatani user dengan perangkat keras komputer, memproses data, mengelola input menjadi output yang berguna. Antarmuka pengguna menyediakan tampilan yang mudah digunakan. Yang kedua, sistem operasi dan fungsinya. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak yang mengelola hardware dan menyediakan layanan bagi program aplikasi. OS menjadi penghubung antara pengguna dan perangkat. Manajemen memori dan prosesor, manajemen file dan penyimpanan data, menyediakan antarmuka pengguna atau GUI atau CLI, mengelola perangkat input atau output. Selanjutnya, jenis-jenis sistem operasi. Ada Windows, OS paling populer untuk PC dan laptop. GUI yang familiar mendukung ribuan aplikasi. Digunakan di rumah, sekolah, dan bisnis. Linux, OS open atau source, gratis berbasis kernel. Linux stabil, aman, populer untuk server dan developer. Tersedia banyak distribusi atau distro. Mac OS eksklusif untuk komputer Mac, dikenal karena desain elegan, stabilitas tinggi, dan integrasi erat dengan ekosistem Apple. Android OS mobile paling banyak digunakan di dunia, berbasis Linux, open source, digunakan di miliaran smartphone dan tablet. iOS OS mobile eksklusif untuk iPhone dan iPad Apple, dikenal sangat stabil, aman, dan memiliki ekosistem aplikasi berkualitas tinggi. Selanjutnya, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa formal yang digunakan programmer untuk membuat instruksi bagi komputer. Bahasa ini menjadi dasar pembuatan semua software. Jenis-jenis software ada Python, Data Science, AI, Web, Java, Enterprise, Android, JavaScript, Web Front-end, dan Back-end. C++ ada sistem game dev. PHP, Web Development, Kotlin, ada Android modern. Selanjutnya, aplikasi atau application software. Aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas tertentu secara langsung seperti berkomunikasi, bekerja, dan hiburan. Ada mobile application, WhatsApp, Instagram, Gojek. Desktop application ada Microsoft Word, Photoshop, VLC. Web application, email, Google Docs, Canva. Database application ada MySQL, Oracle, MongoDB.
Selanjutnya ada cara download Windows 10. Yang pertama, kunjungi situs resmi Microsoft. 2, unduh Media Creation Tool. Ketiga, jalankan Media Creation Tool. Keempat, pilih opsi dan konfigurasi. 5, simpan dan mulai instalasi. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara mendownload Windows dengan mudah dan jelas agar teman-teman bisa lebih paham dan tidak bingung saat mengikuti langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita buka terlebih dahulu browser seperti Google Chrome atau yang lainnya. Kemudian ketik download Windows pada kolom pencarian. Saya ingin mendownload Windows 10 ISO. Setelah itu, pilih web resmi dari Microsoft agar aman dan terpercaya. Di sini kita klik tombol Download Now untuk mulai mengunduh file Windows. Tunggu proses download selesai, biasanya memakan waktu beberapa menit tergantung kecepatan internet. Pastikan koneksi internet stabil agar proses download tidak terganggu. Jangan mendownload dari web sembarangan untuk menghindari virus. Baik, itu tadi cara mendownload Windows dengan mudah. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih. Kesimpulan, software adalah komponen tak kasat mata yang membuat komputer dapat berfungsi dan berguna. Sistem operasi mengelola semua sumber daya komputer dan menjadi fondasi program lain. 3. Jenis OS meliputi Windows, Linux, Mac OS atau desktop, dan Android, iOS atau mobile. Bahasa pemrograman adalah alat untuk menciptakan software baru sesuai kebutuhan. Yang kelima, aplikasi membantu pengguna menyelesaikan tugas spesifik dalam kehidupan sehari-hari. Keenam, Windows 10 dapat diunduh secara resmi dan gratis melalui Media Creation Tool dari Microsoft. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai perangkat keras. Mengenai pengenalan perangkat lunak atau software. Semoga materi yang saya jelaskan dapat menambah pemahaman dan wawasan kita semua, khususnya dalam mata kuliah pengelolaan instalasi komputer. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian Bapak Saiful Juhri Harahap Eskom Mkom dan teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.